Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, kembali jumpa di Iwan Widi Channel. Kali ini temanya beda. Saya tidak lagi nge-MC karena memang pandemi ini memang istirahat ya. Oh, jadi Dan sudah berapa lama istirahat? 3 bulan. 3 bulan. Tapi memang kebetulan kemarin setelah lebaran saya ada ya, tapi akad cuman masih belum all out ya. Jadi suasana seperti ini, tapi kita tetap harus berpositif ya, dengan cara seperti ini. Nah, kembali teman-teman yang mungkin sekarang melihat di channel saya, kebetulan hari ini saya mengundang seorang dai. Ini dai sebuah favorit saya ya, Dai Pais ya. Mungkin orang-orang udah tahu ya Dai Pais. Kamu juga ada channelnya, Mas Dai ya? Ada, nanti kita bagi di akhir acara. Betul, oke, siap. Tapi saya mau ngucapin dulu pertama buat sahabat saya ini, Iwan Widi ini. Saya udah kenal beliau hampir 6 tahun lebih. Selama pandemi nggak ketemu, Ramadan nggak ketemu, saya mau ngucapin minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Saya kalau banyak salah minta maaf. Sama-sama. Sebagai manusia biasa, dalam berteman itu pasti banyak kesalahan dan kekurangan. Kadangkala memang kita nggak masuk nyinggung, tapi orang tersinggung. Betul. Kita nggak maksud untuk membuli, tapi ternyata bagi orang itu ngebully. Jadi saya dengan beliau saking akrab, jadi kadangkala ada kata-kata yang nyelip, saya hampurannya. Sami. Dan memang ini masih dalam suasana pandemi pastinya ya. Iya. Lebaran pun pasti berbeda. Ya. Kita tidak bersentuhan, tapi tetap aja secara virtual pasti kita mengucapkan ya. Dan kebetulan kita memang mengucapkan juga secara virtual waktu itu ya. Dan baru bertemu sekarang ini, kebetulan alhamdulillah dengan bisa bersilaturahmi dengan Mas Dai. Saya manggilnya memang Mas Dai ya. Dan kita berlokasi ada di Jakarta Timur, daerah Jakarta Timur ya, di rumah sahabat saya juga ya. Mas Dai, boleh saya langsung nanya-nanya? Oh boleh, ya? asal pertanyaannya yang jangan yang berat-berat, karena kan badan udah berat nih, banyak makan selama lebaran. Betul sekali. Tapi saya yakin seberat apapun pasti bisa dijawab dengan Mas Dai ya. Insyaallah. Saya yakin banget. Amin. Ya, kebetulan memang pertanyaan masih seputar tentang ibadah ya pastinya ya. Kita seperti ketahui bahwa ibadah Ramadan sekarang ini memang pasti berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Yes. Kita jelas maksudnya memang dengan wabah yang seperti kita tahu corona ini ya. Nih Mas Dai, saya mau nanya. Sepertinya yang kita lakukan selama ibadah dalam kondisi seperti ini, pertama walaupun sudah lewat Ramadan, tapi kita bicara yang Ramadan dulu ya, sebelum kita next bicara yang sebelumnya. Itu Mas Dai memang harusnya apa yang kita lakukan selama kita dalam keadaan pandemik ini? Yang pertama, kita harus paham bahwa apapun yang terjadi di muka bumi ini adalah campur tangannya Allah. Masya Allah. Jadi innama amruhu idza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini kehendak Allah, dan kalau Allah katakan jadi, ya jadi. Termasuk ini wabah, virus, ini kehendak Allah, campur tangannya Allah. Adapun ada penelitian ini konspirasi, ini dibuat atau ini semacamnya, itu di luar dari pembahasan saya. Namun secara agama saya meyakini apapun yang terjadi campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus berbaik sangka, ini pasti banyak hikmah. Yang kedua, kita mengalami Ramadan yang tidak sama dengan sebelumnya. Betul sekali. Biasanya kita pesantren kilat, kita muter kemana-mana, tapi kita di rumah. Disinilah kita melihat bagaimana takwa kita dari hal yang berbeda, dari tatanan yang berbeda. Kalau takwa sebelumnya di kondisi keramaian, kita berbaur dengan orang, ketemu dengan orang, bisa bersosialisasi. Nah sekarang bagaimana manifestasi takwa dalam kondisi pandemi, dalam kondisi COVID. Iwan pasti sudah hafal dalil Al-Baqarah 183, tujuan dari puasa la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, kebanyakan orang bertakwanya hanya ketika di Ramadan saja. Betul sekali. Setelah Ramadan selesai, langsung takwanya ya. WC bablas. Nah ini kebetulan ini pertanyaannya jadi berlanjut ya Mas Dai. Setelah apa yang mesti dilakukan setelah Ramadan berlalu? Ya itu seperti tadi Mas Dai bilang bahwa rata-rata ya sudah buat. Yang mungkin tadarusan berhenti. Seolah-olah tadarusan hanya untuk dilakukan ketika Ramadan. Ya, itikaf. Terus tarawih, bukan tarawih, maksudnya sholat, betul tilawah itu jelas sudah. Nah ini pertanyaan mungkin teman-teman saya mungkin sudah pengen tahu juga seperti apa. Ini mumpung ada pakarnya di sini ya. Apa yang mesti dilakukan Mas Dai setelah Ramadan berlalu? Baik, yang pertama bahwa setelah Ramadan pergi, alam ini menangis.
bumi ini menangis, para wali ini menangis, para anbiya ini menangis, semua orang soleh menangis dengan kepergian Ramadan. Bahkan Nabi pernah bersabda, seandainya umatku mengetahui hikmah yang besar terkandung di Ramadan, mereka akan berharap Ramadan ini tidak pernah berhenti sampai sepanjang tahun, kalau bisa 12 bulan tuh Ramadan aja, saking itu besar pahalanya. Nah sekarang bagaimana cara kita menjaga agar amalan Ramadan itu tidak pergi. Jangan sampai yang Wiwi dikatakan tadi, kesalehan itu hanya ada di Ramadan. Setelah Ramadan jadi salah lagi. Betul sekali. Yang saleh jadi salah. Nah, bagaimana caranya? Satu, yakin bahwa setiap apa yang kita kerjakan ini pasti akan menguntungkan kita untuk di akhirat kalau itu amal saleh. Pahami dulu itu. Setiap yang kita lakukan kalau itu amal saleh, itu pasti akan menguntungkan kita di hari kiamat nanti. Jangan hanya mengatakan amal saleh akan bermanfaat di Ramadan. Tidak, begitu banyak amalan-amalan lain di luar Ramadan yang itu akan menguntungkan kita di akhirat. Jadi motivasinya lakukan terus kebaikan, karena tidak akan rugi, pasti akan untung di akhirat. Ada orang mengatakan Ramadan aja yang nambah pahala. Betul. Padahal ada banyak sekali amalan di luar Ramadan yang itu bisa menguntungkan kita untuk di hari kiamat. Iwan pasti pengen lah mendapatkan surprise di padang mahsyar tiba-tiba dari amalan-amalan yang tak terduga gitu. Contoh kecil, kita nggak bisa ketemu dengan orang, kita bisa WhatsApp orang, kita bisa voice note orang, kita bisa VC orang untuk mengucapkan kebahagiaan kepada orang lain. Ini adalah kebaikan yang akan menguntungkan kita di padang mahsyar nanti. Jadi satu, lakukan terus kebaikan, jangan berhenti. Itu satu. Jangan berhenti. Jangan pernah berhenti ya, satu ya. Jangan berhenti melakukan kebaikan, karena itu Betul. pasti akan menguntungkan kita di akhirat. Yang kedua, orang yang bertakwa itu Iwan Widi adalah orang yang setelah berpuasanya lahirlah jiwa dermawan dalam dirinya. Ini saya mengukur, Iwan ngukur, teman-teman yang menyaksikan bisa mengukur. Kalau setelah Ramadan kita makin pelit, itu pertanyaan kuis besar. Camkan itu. Kita hanya buat nunjuk saya sendiri ya, saya tidak menghakimi orang. Jadi kalau setelah Ramadan kita makin begini, begini makin pelit. Bisa bahasa Inggris? Oh tentu, of course. Oh sudah. Biasa. Mohon. Kalau setelah lepas Ramadan kita makin begini, makin pedit, mereket, muncul sunnah naon? Pedit, megehese segala macam. Nah ini dipertanyakan Ramadannya. Kenapa? Karena puasa itu adalah ibadah yang mengajarkan kita untuk selalu berbagi. Wow. Jadi kalau setelah kita dilatih sebulan untuk berbagi, abis itu kita nggak berbagi lagi, ya hilang gitu loh, hilang saja. Jadi tolong kita sama-sama evaluasi. Setelah Ramadan saya makin begini sama orang, atau saya makin begini. Ngepel orang bilang. Makin gampang sih mengetahuinya kalau kita makin rajin memberi kepada orang lain. Insya Allah itu termasuk ibadah yang kualitas takwanya berhasil. Itu yang kedua. Jadi makin bertambah suka berbagi kepada orang lain. Dan ini lakukan, nggak harus di Ramadan. Masih banyak. Ada bank-bank Allah di mana-mana. Kamu lagi jalan ngamen, ada orang minta, itu banknya Allah. Kamu lagi berpergian di perempatan jalan, ada orang mengemis, itu banknya Allah. Ada banyak bank-banknya Allah yang bisa kita isi, yang itu akan kita jadikan deposito buat di hari kiamat nanti. Ingat, kita tidak pernah tahu apakah tahun depan kita ketemu lagi dengan Ramadan atau tidak. Iya, betul. Iya nggak ada yang tahu. Kadangkala kita terlalu percaya diri bahwa kita akan ketemu dengan Ramadan tahun depan, padahal saya sendiri pun tidak pernah merasa tahu apakah saya akan ketemu lagi dengan Ramadan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Jelas pasti ya. Dan ini saya juga mungkin gambaran bukan buat teman-teman juga, tapi buat saya sendiri. Jadi saya jadi paham bahwa memang seharusnya betapa begitu banyak yang harus kita kerjakan setelah Ramadan berlalu. Banyak banget. Dan ini sangat, dan perlu dipahami ya, enteng banget sebetulnya yang pertanyaannya agak susah, tapi enteng banget dijawabnya oleh Mas Dai ini ya. Dan ini memang Mas Dai ini perlu diketahui bahwa dia tuh memang kekinian. Jadi bahasa yang dipergunakan pun lebih mudah dicerna. Makasih banyak loh. Sama-sama. Ini susah banget ketemu sama dia tuh, susah banget. Sama-sama. Jadwal jam terbangnya, setinggi dan tinggi. Tapi memang hari ini alhamdulillah bisa dipertemukan di sini ya Mas Dai. Saya doakan Iwan Widi beserta semua teman-temannya sehat terus. Amin. Rizkinya lancar. Amin. Buat bangsa yang kita cintai, semoga
COVID-19 ini segera berlalu. Amin, 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 Dan ya Rabbal alamin. semua yang hilang diganti Allah, semua yang pergi akan kembali, Amin. semua yang tidak ada akan menjadi ada lagi. Amin. Saya termasuk orang yang percaya bahwa siapa yang menerima dengan kesabaran, dia akan bahagia. Amin, 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 ya Rabbal alamin. Iya, mungkin sampai sini aja teman-teman. Ya. Dan sekali lagi makasih Mas Dai. Sama-sama. Minal aidin ya. Iya, jangan lupa teman-teman ingat ya, tetap social distancing, menggunakan masker, dan selalu bercuci tangan ya. Oke, saya Wabil Muhammad Hamid. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana minum teh saya? Oh iya, Iya, minumnya teh dulu saya lupa. Ini kebetulan ada ini bukan teh loh. Oh, Ini